Pernahkah kamu merasa dunia ini menghancurkanmu habis-habisan? Pernahkah kamu berada di titik di mana kesendirianmu menjadi satu-satunya teman? Itu bukan hukuman, itu pelatihan. Saat kamu ditarik menjauh dari keramaian, saat kamu terkurung dalam hening yang menyiksa, Sang Ilahi sedang menyiapkanmu untuk keluar sebagai sosok yang lebih kuat dari sebelumnya. Kesendirian itu keras, brutal, dan kadang membuatmu merasa sekarat. Kesendirian adalah kawah candra di muka yang membentuk jiwamu menjadi sesuatu yang lebih tangguh, lebih tajam. Itu adalah tempat di mana jiwa ditempa dan kekuatan baru dilahirkan jika kamu berhasil melaluinya. Dalam kesunyian, kamu menemukan suara terkerasmu. Dalam kegelapan, kamu menyalakan apimu. Kamu yang bertahan dari fase itu tahu persis bagaimana rasanya dilucuti, dipermalukan oleh hidup, dan tetap bangkit tanpa ampun. Dan sekarang kamu keluar dengan luka-luka itu, dengan bekas pukulan itu, dengan pengalaman yang tak seorang pun bisa pahami kecuali mereka yang pernah jatuh terkapar dan bangkit kembali. Apa yang kamu bawa sekarang? Ini dia, 7 kekuatan yang lahir jika kamu berhasil lolos dari fase kesendirian. 1. Melihat segalanya apa adanya. Setelah berlama-lama di dalam kesendirian, kamu jadi brutal dalam melihat realitas. Dunia tidak lagi terlihat penuh warna palsu yang dijual manusia. Kamu melihat kebenaran di balik topeng orang-orang, di balik kebohongan yang mereka ceritakan. Bahkan pada diri mereka sendiri. Ini bukan soal menjadi sinis, tapi matamu sekarang tajam seperti belati. Kekuatan ini datang karena kesendirian memaksamu untuk menghadapi dirimu sendiri. Membuatmu melihat sisi-sisi gelapmu sendiri. Kamu belajar memahami setiap lapisan emosimu, setiap kebohongan kecil yang dulu pernah kamu ucapkan pada dirimu sendiri. Dan dengan memahami dirimu sendiri, kamu menjadi ahli dalam memahami orang lain. Kamu tidak lagi termakan omong kosong. Orang yang bicara manis tapi tidak punya aksi, langsung terlihat seperti badut di matamu. Dunia yang dulunya membingungkan, sekarang seperti papan catur besar, dan kamu tahu setiap bidaknya. Kamu tidak takut memanggil kebenaran sebagai kebenaran, bahkan jika itu menyakitkan. Kamu tahu siapa dirimu, dan itu membuatmu tidak bisa dikendalikan. Orang yang tahu siapa dirinya tidak bisa dimanipulasi. Kamu sekarang adalah ancaman berjalan bagi kebohongan. 2. Ketahanan yang membuatmu kebal. Kamu pernah dihancurkan, dan itu adalah hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidupmu. Karena setelah hancur, kamu belajar membangun dirimu kembali dari puing-puing. Kamu belajar bagaimana caranya bangkit meski rasa sakit itu masih membara di dadamu. Sekarang rasa sakit tidak punya kekuatan untuk melumpuhkanmu. Kamu sudah pernah melewati malam-malam penuh air mata, hari-hari penuh pertanyaan tanpa jawaban, dan kamu masih berdiri di sini, utuh, atau setidaknya cukup utuh untuk bertarung lagi. Ketahanan ini tidak hanya ada di tubuhmu, tapi juga di jiwamu. Kamu sekarang seperti baja yang ditempa dalam kawah berapi. Ketahanan ini juga berarti kamu tahu bagaimana menunggu. Kamu tidak lagi terburu-buru dalam mengejar sesuatu. Kamu paham bahwa segala sesuatu punya waktunya sendiri, dan kamu cukup sabar untuk melihat semuanya berjalan sesuai rencana Sang Penguasa alam semesta. Rasa sakit mengajarimu pelajaran yang bahkan kebahagiaan tidak pernah mampu ajarkan. Dan sekarang, rasa sakit adalah sekutumu. 3. Kebebasan yang benar-benar bebas. Kesendirian mengajarimu satu hal penting. Tidak ada yang benar-benar menjadi milikmu, kecuali dirimu sendiri. Kamu telah kehilangan banyak hal, mungkin juga banyak orang, dan disitulah kamu belajar bahwa keterikatan adalah belenggu. Sekarang kamu bebas. Bebas dari kebutuhan akan validasi, bebas dari ketakutan akan penolakan, bebas dari ekspektasi dunia. Kamu tidak lagi butuh izin siapapun untuk menjadi dirimu sendiri. Kebebasan ini menakutkan bagi banyak orang. Mereka tidak bisa mengendalikanmu, tidak bisa memaksamu untuk menyesuaikan diri dengan aturan mereka. Dan itu membuatmu kuat karena kamu tidak bisa diguncang oleh apapun. Orang yang benar-benar bebas adalah orang yang tidak lagi menginginkan apa-apa dari dunia. Itu kamu.
kamu adalah serigala yang tak bisa mereka jinakkan untuk bermain di arena sirkus mereka. 4. Kemandirian. Kesendirian mengajarkanmu satu hal brutal, tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkanmu. Jika kamu tidak bangkit, kamu akan tenggelam. Jadi, kamu belajar bagaimana berdiri sendiri, bagaimana menyelamatkan dirimu sendiri, bagaimana menjadi satu-satunya orang yang kamu butuhkan di dunia ini. Ketika kamu keluar ke dunia, kamu tidak lagi bergantung pada siapapun. Kamu tidak butuh pengakuan dari orang lain, tidak butuh persetujuan, bahkan tidak butuh orang lain untuk membuatmu merasa utuh. Kamu adalah pasukan satu orang, dan itu membuatmu sangat tangguh. Orang-orang mungkin akan mencoba memanfaatkanmu, mencoba menundukkanmu dengan ketergantungan emosional. Tapi mereka tidak tahu bahwa kamu sudah kebal. Kamu telah membangun fondasi yang kokoh dalam kesendirian, dan tidak ada topan yang bisa meruntuhkanmu. Kamu tidak lagi terikat pada apapun atau siapapun. Kamu bisa pergi kemana saja, melakukan apa saja, tanpa perlu memikirkan omongan orang lain. Kamu adalah satu-satunya otoritas dalam hidupmu. 5. Menetapkan batas yang tak tertembus. Di dunia ini semua orang ingin sepotong dari dirimu. Energi, waktu, perhatian. Mereka haus, dan mereka akan meminummu sampai kering jika kamu tidak menetapkan batas untuk mereka. Tapi setelah melalui kesendirian, kamu tahu nilai dari energi dan kedamaianmu, dan kamu belajar mengatakan tidak tanpa rasa bersalah. Batas yang kamu ciptakan bukanlah tembok rapuh yang mudah dihancurkan. Itu adalah benteng beton yang hanya bisa dimasuki oleh mereka yang benar-benar layak mendapat perhatianmu. Kamu tidak lagi takut mengecewakan orang, karena kamu tahu bahwa siapapun yang marah dengan batasanmu adalah orang yang mencoba memanfaatkanmu dan tidak menghormati privasimu. Kemampuan ini membuatmu tak tersentuh oleh drama dan trik dari manipulator. Dunia bisa mencoba menyeretmu ke dalam kekacauan mereka, tapi kamu berdiri di atas tanah yang kokoh dengan batas-batas yang melindungi jiwa dan visimu. Dan ironisnya, batas-batas itu membuatmu lebih dihormati daripada sebelumnya. 6. Empati makin kuat. Rasa sakit mengajarkan sesuatu yang tidak bisa diajarkan oleh apapun. Empati. Ketika kamu sudah merasakan bagaimana rasanya hancur, kamu akan tahu persis bagaimana perasaan orang lain yang juga sedang berada di dasar. Kamu tidak akan lagi menjadi manusia dingin yang hanya peduli pada dirinya sendiri, karena kamu tahu terkadang satu pelukan atau satu kata sederhana bisa menyelamatkan hidup seseorang. Empati yang kamu miliki bukan sekedar basa-basi. Itu nyata. Kamu akan tahu kapan seseorang pura-pura bahagia dengan senyum palsunya, kapan seseorang pura-pura kuat, dan kapan seseorang butuh dukunganmu tanpa harus meminta. Orang yang belum pernah terluka hanya bisa berbicara tentang empati, tapi kamu akan hidup dalam empati. Saat kesakitan menghancurkanmu, ia juga membuka pintu yang sebelumnya tertutup rapat. Kamu mulai melihat dunia dengan mata baru, dengan hati yang lebih lembut. Ironisnya, rasa sakit yang begitu tajam justru membuatmu menjadi penyembuh bagi orang lain. Kamu tidak perlu menjadi malaikat, cukup menjadi manusia yang paham apa itu luka. 7. Rasa syukur. Kesakitan dan kesepian yang kamu lalui akhirnya membawamu pada satu kesadaran sederhana. Hidup itu rapuh, tetapi indah. Ketika kamu lolos dari jurang itu, kamu mulai menghargai hal-hal kecil yang dulu kamu abaikan. Kamu belajar bersyukur untuk hal-hal yang dulu terasa biasa saja. Matahari yang terbit, udara yang kamu hirup, senyuman dari orang yang kamu sayangi. Kamu tahu bahwa hidup ini tidak sempurna, tetapi justru ketidaksempurnaan itu yang membuatnya berharga. Rasa syukur ini bukan basa-basi. Itu datang dari tempat terdalam di hatimu, karena kamu tahu kamu pernah kehilangan segalanya. Kamu mulai melihat dunia dengan mata yang penuh keajaiban, bukan karena hidupmu sempurna, tetapi karena kamu tahu bahwa kamu kuat untuk bertahan dari apapun yang coba dilemparkan dunia padamu. Ini adalah hadiah terbesar dari perjalananmu. Itu membuatmu lebih bahagia, lebih damai, lebih mempercayai alur kehidupan yang telah dirancang Tuhan, dan lebih menghargai setiap momen yang kamu miliki.
Hidup mungkin tidak selalu mudah, tetapi kamu tahu bahwa kamu cukup kuat untuk menghadapi semuanya. Dan untuk itu kamu merasa benar-benar bersyukur. Kesakitan dan kesepian adalah dua guru paling brutal dalam hidup, tetapi mereka adalah guru yang tidak pernah gagal. Jika kamu lolos dari fase gelap itu, kamu akan bangkit sebagai seseorang yang jauh lebih kuat, lebih bijak, dan lebih hidup daripada sebelumnya.